Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jalan Krismanto dari kelas TIB. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai model infrastruktur jaringan. Nah, itu masuk ke pengertian jaringan komputer. Jadi, jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Sebuah jaringan komputer dapat terdiri dari node-node yang dapat berupa komputer, server, perangkat networking, atau sebuah host. Host itu merupakan sebuah komputer atau perangkat lainnya yang terhubung ke jaringan komputer. Kemudian sistem distribusi adalah suatu sistem perangkat lunak yang dibuat di atas sebuah jaringan. Perbedaan keduanya terletak pada perangkat lunaknya, khususnya sistem operasi, bukan pada perangkat kerasnya. Nah, pengguna sistem distribusi tidak menyadari terdapatnya banyak proses dalam sistemnya. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi. Nah, jaringan terpusat atau centralized network. Di centralized network ini hanya ada satu server yang terhubung ke sekian user. Jadi, semisal server ini mati atau rusak, nah setiap user ini akan terputus dari jaringan komputernya. Sedangkan di distributed network, di sini ada beberapa server dan user terhubung ke beberapa server itu tadi. Nah, semisal jadi server satu mati, user terputus, namun dapat dialihkan ke server 2. Begitu juga dengan user lainnya, jika salah satu server terputus atau rusak dan jaringannya terputus, maka akan dialihkan ke server lainnya. Kemudian, apa itu sebenarnya server? Nah, server itu merupakan suatu sistem komputer yang memiliki layanan khusus berupa penyimpanan data. Data yang disimpan melalui server berupa informasi dan beragam jenis dokumen yang kompleks. Layanan tersebut ditujukan khusus untuk klien yang berkebutuhan dalam menyediakan informasi untuk pengguna atau pengunjungnya. Nah, gambar yang ada di samping ini merupakan sebuah data center atau tempat penyimpanan server-server. Nah, jadi di dalam Sumara ini semua adalah server. Nah, jadi dalam data center ini memang banyak sekali servernya. Oke, selanjutnya ada pembagian jaringan komputer. Nah, pertama akan membahas pembagian jaringan berdasarkan area. Pertama ada PAN atau Personal Area Network, contohnya seperti Bluetooth dan infrared. Nah, di gambar ini ada sebuah komputer. Nah, komputer ini terhubung ke handphone, printer, mouse, komputer lain, dan aksesoris seperti headphone. Nah, terhubungnya ini bisa wired dan wireless. Jika wireless, ya contohnya seperti Bluetooth dan infrared ini tadi. Kemudian ada local area network. Nah, local area network ini biasanya terdapat dalam satu ruangan saja. Nah, misalnya di sebuah contohnya lab komputer. Nah, di lab komputer itu ada server dan terhubung ke semua komputer yang ada di laboratorium tersebut. Kemudian ada Metropolitan Area Network atau jaringan satu kota wilayah. Nah, cakupannya MAN ini sebuah satu kota, di mana nanti ada satu tempat untuk menyimpan server dan terhubung ke komputer-komputer atau lokasi-lokasi lainnya yang di dalamnya masih ada komputer lagi. Jadi hierarkinya seperti MAN akan menghubungkan jaringannya ke LAN, kemudian dalam LAN itu tadi bisa menghubungkan ke jaringan-jaringan lain yang berupa PAN. Kemudian ada Wide Area Network atau WAN. Nah, cakupan WAN ini di seluruh dunia ya. Jadi di suatu tempat ada sebuah data center yang menyimpan banyak sekali server dan seluruh komputer di dunia akan terhubung ke server tersebut. Next ada pembagian jaringan berdasarkan akses. Di sini ada intranet, ada internet. Nah, kalau intranet ini sebuah jaringan internal perusahaan ya yang dibangun oleh perusahaan itu sendiri dengan menggunakan teknologi internet. Jadi, yang bisa menghubungkan ke jaringan tersebut hanya orang-orang dari organisasi atau perusahaan tersebut. Sementara internet ini sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Nah, artinya internet ini bersifat publik ya, bisa diakses oleh siapapun, tidak terbatas pada dia itu siapa. Nah, jadi menjelaskan singkatnya, kalau internet itu hanya untuk organisasi, kalau internet bersifat publik. Kemudian ada pembagian jaringan berdasarkan cara membangunnya. Di sini ada ad hoc, ada infrastruktur. Jadi Ethernet Network, dia itu desentralisasi dari jaringan wireless. Dinamakan Ethernet Network lantaran tidak bergantung kepada infrastruktur yang telah ada, seperti router dalam jaringan nirkabel maupun akses point terhadap jaringan nirkabel. Nah, jadi setiap komputer ini saling merouting satu sama lain ya. Kemudian ada infrastruktur.
Nah, topologi infrastruktur ini yakni satu buah topologi di mana hubungan tiap-tiap Wi-Fi klien terpusat kepada suatu garansi access point. Jadi, seluruh koneksi antara Wi-Fi klien haruslah melalui sebuah access point. Oke, jadi tadi dijelaskan tiap-tiap Wi-Fi klien terpusat pada suatu garansi access point. Nah, jadi ini Wi-Fi klien, ini juga Wi-Fi klien terpusat kepada access point ini. Nah, access point ini akan menghubungkan ke Wi-Fi klien. Next, ada topologi jaringan. Nah, di topologi jaringan ini ada topologi bus, ring, star, mesh, dan tree. Nah, pertama di bus topologi. Kelebihan dari topologi bus. Jadi topologi bus ini biaya instalasinya bisa dibilang sangat murah ya, karena hanya menggunakan sedikit kabel. Nah, kemudian penambahan klien atau workstation baru dapat dilakukan dengan mudah. Serta topologi yang sangat sederhana dan mudah diaplikasikan. Tapi topologi bus juga memiliki beberapa kekurangan. Nah, kekurangannya jika salah satu kabel pada topologi jaringan putus atau bermasalah, hal tersebut dapat mengganggu komputer workstation atau klien yang lain. Proses mengirim dan menerima data kurang efisien, biasanya sering terjadi collision atau tabrakan data dalam topologi ini. Nah, topologi bus ini juga sangat jadul dan sudah tidak atau sulit dikembangkan. Kemudian ada topologi star, yaitu jika salah satu komputer dalam topologi ini mengalami masalah, jaringan pada topologi ini tetap berjalan dan tidak mempengaruhi komputer yang lain. Serta bersifat fleksibel, tingkat keamanannya bisa dibilang cukup baik daripada topologi bus. Kemudian deteksi masalahnya cukup mudah ya jika terjadi kerusakan pada jaringan. Kekurangannya, jika switch atau hub yang notabene sebagai titik pusat mengalami masalah, maka seluruh komputer yang terhubung pada topologi ini juga mengalami masalah. Star topologi membutuhkan banyak kabel, jadi biaya yang dikeluarkan untuk membangunnya cukup mahal. Jaringan ini juga sangat bergantung pada terminal pusat. Kemudian ada topologi ring. Topologi ring ini memiliki performa yang lebih baik daripada topologi bus, mudah diimplementasikan, konfigurasi ulang dan instalasi perangkat baru bisa dibilang cukup mudah, serta biaya instalasinya murah. Namun kekurangannya adalah kinerja komunikasi dalam topologi ini dinilai dari jumlah atau banyaknya titik atau node. Troubleshooting atau pengenalan masalahnya dibilang cukup rumit. Jika salah satu koneksinya putus, maka koneksi yang lain juga ikut putus. Serta pada topologi ini banyak terjadi collision atau tabrakan data. Kemudian ada mesh topologi. Nah, topologi mesh ini jalur pengiriman data yang digunakan sangat banyak, jadi tidak perlu khawatir akan adanya tabrakan data. Masa bandwidth-nya juga cukup lebar, serta keamanan pada topologi ini bisa dibilang sangat baik. Kekurangannya adalah proses instalasi jaringan pada topologi ini sangat rumit, membutuhkan banyak kabel, sehingga biaya instalasinya sangat mahal. Kemudian ada topologi tree. Topologi tree ini identifikasi kerusakan pada jaringan serta isolasi jaringannya dapat dilakukan dengan mudah. Serta jika salah satu klien mengalami kerusakan atau gangguan, tidak akan mempengaruhi klien yang lain. Manajemen datanya baik, sebab komunikasinya terjadi secara point to point. Namun kekurangannya biayanya untuk membangun jaringan ini sangat mahal karena menggunakan lebih banyak kabel dan hub. Konfigurasi dan pemasangan kabel pada jaringan tray lebih rumit daripada topologi lain, serta maintenance-nya untuk menjaga stabilitas jaringan cukup sulit dilakukan. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.